Bahas berkaitan dengan kedudukan hukum dan pembagian harta bersama dalam poligami yang para pihaknya beragama Islam. Kita bahas secara konsep normatif dan praktiknya. Ya, secara normatif, ketentuan pasal 94 kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa harta bersama itu menjadi terpisah untuk tiap istri. Artinya, harta yang didapat saat bersama dengan istri pertama akan menjadi harta bersama dengan istri pertama. Begitu menikah lagi dan ada harta yang baru muncul dengan istri kedua, maka itu akan menjadi harta bersama dengan istri kedua. Nah, pertanyaannya, apakah ketentuan normatif ini berlaku secara kaku dalam praktiknya? Ini bukan perkara mudah. Butuh kehati-hatian dalam mendedah irisan-irisan, terutama berkaitan dengan isu keadilan di dalamnya. Terlebih kita harus sadar satu hal, bahwa mencari lebah madu itu perkara mudah. Tapi mencari istri yang mau dimadu itu perkara sulit. Sebab tidak semua wanita yang mau berbagi hati. Nah, disinilah seringkali hukum dan rasa itu diuji. Salah satu contoh putusan yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam praktik pembagian harta bersama dalam poligami ini, itu salah satu putusan pengadilan agama, ya, di mana pada saat menikah dengan istri pertama, pewaris ini ekonominya biasa-biasa saja, tapi setelah menikah dengan istri kedua terjadi lonjakan harta yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan pada saat dia menikah dengan istri pertama. Nah, setelah pewaris meninggal dunia, para ahli waris dari istri pertama menggugat ahli waris dari istri kedua, mempersoalkan pembagian dari harta bersama yang diperoleh ayahnya dengan istri kedua tadi. Fakta persidangan, para ahli waris dari istri pertama ini mampu membuktikan peran ibunya yang memberikan dukungan moral yang sangat besar kepada ayahnya, sehingga itu mempengaruhi munculnya harta bersama pada saat dia dengan istri kedua. Nah, pada poin pokoknya dalam putusan ini hakim memutuskan bahwa istri pertama itu memperoleh 20% dari harta bersama yang diperoleh pewaris dengan istri kedua. Kemudian istri kedua itu memperoleh bagian 40%. Nah, kalau dari sisi teori, ya, teori hukum, bahwa putusan ini dapat dipandang sejalan dengan teori tujuan hukum dari Gustav Roberts, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastiannya itu tetap merujuk pada ketentuan normatif pasal 94 kompilasi hukum Islam. Kemanfaatannya itu demi menjaga hubungan baik antar para ahli waris. Demikian memberikan pembagian 20% kepada ahli waris istri pertama. Dari sisi keadilan, bahwa dukungan moral yang diberikan oleh istri pertama ini dipandang cukup patut sebagai bagian yang penting dari munculnya harta bersama dari istri kedua. Dari ulasan singkat tadi, kita bisa simpulkan bahwa ketentuan normatif pasal 94 kompilasi hukum Islam tidak berlaku secara kaku. Tapi dalam praktiknya, hakim bisa menilai lebih dalam, tidak hanya berdasarkan konteks waktu perolehan harta, tapi juga berdasarkan pertimbangan kontribusi moral dan emosional selama perkawinan berlangsung. Dan kendati pun harta bersama itu masuk dalam kategori benda, dan sebagaimana kita ketahui hukum benda itu sendiri bersifat tertutup, yang jenisnya ditentukan oleh hukum dalam hal ini negara, tetapi dalam konteks perolehannya dia bersifat terbuka. Ya, tergantung penyesuaian dalam konteks dan arah keadilan yang dituju. Sebab dalam ruang batin hukum, keadilan bukan hanya soal siapa yang lebih lama bersama, tetapi siapa yang lebih tulus memberi makna dalam kebersamaan itu. Terima kasih, semoga bermanfaat.